bagaimana cara MCB mengamankan jika terjadi korsleting listrik. Nah, kita lepas. Nah, ini udah aman ya, karena sudah dimatikan tadi. Ini sudah aman. Nah, ini kalau bagian kabel atau selama isolatornya ini tidak terkelupas atau sobek atau dimakan tikus, itu aman ya dipegang. Yang tidak boleh dipegang itu bagian serabut ini, tembaga kabel ini, soalnya ini mengalirkan listrik. Nah, ini kita contohkan bagaimana korsleting listrik terjadi ya. Nah, ini kan ada listriknya ya, ini aman. Nah, bagaimana korsleting listrik itu terjadi saat dua arus yang bukan dari sumber yang sama itu, atau dua arus yang berbeda itu terhubung, itu akan menjadi short atau disebut juga korsleting listrik, atau kalau bahasa Indonesia itu hubungan arus pendek ya, short. Nah, ini kita lihat bagaimana cara MCB mengamankan jika terjadi korsleting listrik. Nah, ini sudah mati, ini trip ya. Kita ulangi sekali lagi. Jadi MCB ini mengamankan atau memproteksi atau memutuskan apabila terjadi short. Ini kan line ketemu netral ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sinau Listrik. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja atau sistem MCB power panel ya. Nah, jika teman-teman semua pernah menjumpai suatu panel dengan jumlah MCB yang banyak atau beberapa MCB ya. Nah, ini di sini ada satu MCB yang disebut main MCB. Main MCB itu MCB utama ya. MCB utama ini nanti yang akan dibagi ke beberapa MCB lainnya, jadi bisa dikatakan itu MCB utama itu MCB dengan ukuran kapasitas ampere itu yang lebih besar dibanding yang lainnya. Jadi nanti ini MCB yang paling besar ampernya akan dibagi ke beberapa MCB ini, dengan catatan pembagian ini, MCB pembagi ini ampernya tidak melebihi ukuran ampere MCB utama ya. Jadi ini nanti dikeluarkan ke beberapa MCB ini, tapi ampere dari beberapa MCB ini tidak boleh lebih besar dari MCB utama ini. Jadi power nanti masuk ke MCB ini, jadi LN masuk ke sini ya, L masuk ke sini, N ke sini, dan ground. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena di sini kan harusnya cukup menggunakan MCB utama yang satu pas ya. Tapi berhubung MCB yang satu pas yang ampernya ukuran besar nggak ada, jadi kita gunakan MCB yang 3 pas. Nah, jadi itu ya
saya ucapkan mohon maaf karena MCB satu pas yang ukuran ampelnya besar nggak ada atau belum datang. Jadi untuk sementara kita gunakan seadanya dulu ya, MCB 3 pas. Tapi ini yang kita gunakan juga satu power ya, satu inputan. Yang penting yang perlu diingat itu MCB. Nanti semisal kalau ini diganti satu pas, itu ampelnya harus cukup jika dibagi untuk ini. Semisal ini 10 ampere, harusnya ini 2 ampere, 2 ampere itu sebanyak 4 buah atau berapa ya, 4 buah lah, 8. Jadi kan nanti totalnya ada 8 ampere, ini 10 ampere gitu ya. Jadi yang main utama ini harus lebih besar. Nah, kita coba colokan ya, kita colokan. Ini kita anggap sebagai sumber ya, power sumber. Nah, power sumber ini akan diteruskan ke terminal termasuk ke MCB. Nah, ini berhubung sudah sesuai ya, tidak terbalik. Ini yang line atau yang lampu merah itu line, atau pasa itu udah nyala, berarti tidak perlu membalik steker. Nah, kemudian ini kabel netral ini akan diteruskan ke ini terminal bar ini, yang ground juga diteruskan ke terminal ground. Nah, kemudian untuk pasa atau line tersendiri itu akan berhenti di input MCB, belum diteruskan ke output MCB karena posisi MCB tersendiri masih dalam posisi off. Nah, ini input power ini akan diteruskan ke output jika ini dinaikkan atau di-on-kan ya. Nah, ini di-on-kan, otomatis power yang di-input akan diteruskan ke output MCB. Nah, setelah input diteruskan ke output MCB, yang di main MCB ini, output ini akan diteruskan ke MCB pembagi ya. Input MCB pembagi, input MCB pembagi. Kenapa kok sering dijumpai banyak MCB ini? Itu bertujuan sebagai pengaman pada setiap ruangan, pengaman dan pembagi ya. Maksudnya semisal ini digunakan untuk kamar tamu atau kamar utama atau kamar anak atau lampu lantai 2 dan seterusnya ya. Itu apabila ada korsleting listrik atau overload ya, atau kelebihan beban pada salah satu ruangan tersebut, itu hanya akan menurunkan atau mengetripkan satu MCB ya. Jadi tidak mengganggu lampu pada ruangan lainnya. Apabila beban atau ada trip atau konsletting, itu enggak semua satu rumah itu mati, tapi hanya berdasarkan titik yang bermasalah ya. Contoh semisal ini kita anggap kamar anak, kedua ini kamar utama, kemudian ketiga ini
kamar tamu. Nah, saat kita naikkan, nah ini nyala ya, input MCB pembagi diteruskan ke output, sedangkan yang belum dinyalakan hanya berhenti di input, belum sampai ke output. Ini kan kamar anak, kemudian kamar utama, kemudian kamar tamu. Nah, semisal ini dari ketiga ruangan ini ada konsleting listrik atau lampu bermasalah atau mau ada perbaikan, itu hanya perlu mematikan satu MCB ini. Jadi satu ruangan ini sudah tidak ada power yang masuk ya, jadi aman. Mau ada pergantian kabel atau pergantian lampu itu udah aman. Jadi nggak perlu mematikan satu rumah gelap semua gitu, nggak perlu ya. Samping gitu juga mengamankan ruangan tersebut dari beban berlebihan, jadi nggak sampai menyebabkan beban yang terlalu tinggi yang menyebabkan kabel atau kabel itu leleh ya, karena terlalu panas, kelebihan beban. Jadi membatasi MCB ini juga membatasi penggunaan beban di suatu ruangan. Nah, ini kan kalau mau ada perbaikan ya secara manual kita turunkan MCB. Nah, kemudian bagaimana jika terjadi korsleting listrik, entah itu lampunya rusak atau kena air atau yang konslet lah yang menyebabkan konslet. Bagaimana cara MCB ini memproteksi atau melindungi agar tidak terjadi kebakaran atau konsleting yang berterus-terusan. Kan kalau tidak diamankan dengan MCB itu bisa menyebabkan kebakaran ya, karena konslet nanti kabel meleleh menyebabkan percikan api, jadi bisa menyebabkan benda-benda yang mudah terbakar itu terbakar ya, jadi bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini kita matikan terlebih dahulu ya, ini mati, kita lepas untuk yang lem ini. Kita lepas. Nah, ini udah aman ya, karena sudah dimatikan tadi, jadi sudah aman. Nah, ini kalau bagian kabel atau selama isolatornya ini tidak terkelupas atau sobek atau dimakan tikus, itu aman ya dipegang. Yang tidak boleh dipegang itu bagian serabut ini, tembaga kabel ini, soalnya ini mengalirkan listrik. Nah, ini kita contohkan bagaimana korsleting listrik terjadi ya. Nah, ini kan ada listriknya ya, ini aman. Nah, bagaimana korsleting listrik itu terjadi saat dua arus yang bukan dari sumber yang sama itu, atau dua arus yang berbeda itu terhubung, itu akan menjadi short atau disebut juga korsleting listrik, atau kalau bahasa Indonesia itu hubungan arus pendek ya, short. Nah, ini kita lihat bagaimana cara MCB mengamankan jika terjadi korsleting listrik ini. Nah, ini sudah mati, ini trip ya. Kita ulangi sekali lagi. Jadi MCB ini mengamankan atau memproteksi atau memutuskan
apabila terjadi short. Ini kan land ketemu netral ya. Nah, jadi kalau korsleting listrik sendiri tidak atau short ya, itu enggak, kemungkinan untuk terjadi kebakaran itu kecil ya, karena hanya terjadi letupan bunga api dan sudah terputus ya untuk aliran listriknya. Terkecuali jika ruangan tersebut itu terdapat gas atau barang-barang yang mudah terbakar hanya karena ada bunga api ya. Jadi misal ruangannya penuh gas, makanya kalau pasang LPG itu kan disarankan, atau ada LPG yang bocor itu disarankan untuk membawa keluar dari ruangan. Ditakutkan kalau ada percikan api seperti itu, atau ada ruangan petasan atau apa, itu bahaya ya. Tapi kalau ruangannya tidak mudah terbakar, insya Allah sudah terproteksi dengan MCB ini ya. Jadi saat ada konslet hanya muncul beberapa detik bunga api, kemudian MCB ini langsung memutuskan diri atau ngetrip ya, atau kalau orang Jawa mengatakan jeglek, listriknya jeglek, atau ada yang mengatakan juga turun. Setelah percobaan kita tadi ya, dengan mengetripkan LN ini tadi, mengetripkan MCB ini. Nah, ini kan MCB yang kamar-kamar atau ruangan lain itu tidak trip ya, tidak ikut turun. Nah, ini itu tujuan kenapa dibuat beberapa MCB. Jadi semisal ada korsleting listrik atau kerusakan, itu hanya di area tersebut yang mati, tidak mengganggu area yang lain. Semisal ini area kerja atau apa kan mengganggu ya, mengganggu aktivitas lain jika hanya digunakan satu MCB. Nah, untuk tadi kan pengamanan MCB dari korsleting listrik ya, kan masih turun. Nah, ini setelah kita siapkan stop kontak, ini L dan netralnya yang sudah kita hubungkan ke terminal ya. Ini kita pasang juga ini tang ampere, kita arahkan ke itu. Kemudian kita naikkan MCB out ke in, teruskan ke out, kemudian out ini teruskan ke terminal kontak ini. Nah, kita coba bagaimana cara MCB mengamankan ini, mengamankan dari beban berlebih ya. Ini kan MCB 2 ampere. 2 ampere itu 450 watt ya. Sedangkan ini beban 1800 watt. Kita lihat apakah MCB-nya trip ya, kita nyalakan. MCB-nya trip ya. Kita matikan dulu, kita coba lagi ya. Kita nyalakan. Nah, itu percobaan MCB trip atau
MCB turun di saat beban. Ini kan disebut beban ya, penggunaan listrik ke suatu benda itu disebut beban yang berlebih. Jadi kan ini karena wattnya tinggi, MCB dengan kapasitas 2 ampere itu tidak kuat untuk menahan beban dari organ ini ya, makanya MCB itu mengetrip. Kenapa kok dibuat begitu, atau kenapa kok dibuat terbatas? Itu dikarenakan untuk mengamankan kabel. Nah, kabel ini kalau nggak trip, bisa jadi kabel ini kalau nggak sesuai spek atau tidak memenuhi untuk menyalakan ini, kabel ini bisa terbakar ya, bisa leleh. Makanya MCB ini akan trip atau turun jika terjadi overload. Nah, itu ya penjelasan dan contoh jika terjadi overload atau beban berlebihan. MCB akan turun. MCB ini tadi kan turun karena overload atau beban berlebih. Jadi kayak di rumah-rumah ya, jika ada kulkas, terus sanyo, terus magicom, kipas atau TV menyala bareng, kalau kapasitas rumahnya itu 2 ampere atau 450 watt, pastikan akan terjadi trip atau MCB turun ya. Makanya kalau di rumah alat-alat listrik itu nyala bareng, pasti akan turun karena itu bebannya berlebihan atau wattnya berlebihan. Jadi itu ya untuk penjelasan mengenai MCB tadi. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau membingungkan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Apabila belum jelas, apabila ada kata-kata saya yang salah, penjelasan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.